A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Dahdi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Dari tadi, aku tidak melihat si Canih dan Hitam. Kemana mereka berdua pergi? Tidak mungkin kan mereka berdua salah masuk rumah. Aku berusaha memanggilnya. "Apa, Mir?" Si Hitam muncul. "Kemana saja kamu?" "Si King Kong menyuruhku mengerjai salah satu dukun itu." "Sama si Canih?" "Iya." "Terus dukunnya gimana?" "Ini." Si Hitam membawa satu inti sukma milik dukun. Wih, mantap. Aku pun masuk ke rumah. Dani dan ibu sudah tidur di kamarnya. Tentu saja, sekarang sudah hampir pukul 2 pagi. Bergegas masuk ke kamar, mulai membaringkan tubuh di atas kasur. Aneh, setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok hitam besar di depan rumah. Tidak jelas itu apa, tapi aku sedang malas mengeceknya. Sosok itu berkali-kali terbang di pikiranku, sampai akhirnya tertidur. Subuh, Dani sudah bangun duluan. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. "Semalam panas gak, Mir?" tanya Dani. "Enggak kok, kamar Amir adem," balasku. "Gak tahu dah, semalam panas banget. Padahal AC nyala. Jadi kebangun jam 2:30 pagi." "Emang ada kejadian aneh?" tanyaku curiga. Pas mau tidur lagi, di atas plafon ada suara orang menggeram gitu. Suaranya gede plus berat. Jangan-jangan itu dari sosok hitam gede yang Amir lihat semalam." "Dari mana lagi sih itu?" "Itu, Kak, dari anak didiknya dukun pesugihan. Semalam emang rame mau balas dendam. Malahan Mama mau ditarget juga." "Terus gimana?" "Ya gak gimana-gimana. Kirain udah kelar. Ternyata masih ada yang mau masuk ke kamar kakak kayaknya. Berarti kakak juga diincer." "Iya pasti sih. Emang berapa orang semalam?" "Kayaknya bertiga. Yang 2 udah disamperin sampai minta maaf. Satu lagi kayaknya yang nyoba masuk ke rumah." Sejak malam itu, rumahku sering kedatangan kiriman. Biasanya setiap malam Senin dan Jumat. Kini jumlah mereka semakin banyak. Targetnya bukan padaku saja, tapi pada Dani dan ibu. Sejauh ini, aku masih bersikap santai. Terlebih kebanyakan sosok yang datang tidak terlalu kuat. Namun, semuanya berubah ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan mengancam nyawa ibu dan Dani. "Mau kemana, Mir?" tanyaku pada Amir yang sedang memasukkan baju ke dalam tas. "Biasa, Kak. Malam minggu mau ke Bandung." "Tumben bawa baju ganti agak banyak." "Rencananya mau nginep beberapa hari di villa." "Oh, jadi satpam gaib lagi?"
Biasalah kak. Aku kembali ke kamar, duduk di depan laptop, dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak lama, Amir sudah dijemput oleh temannya. Tersisa aku sendirian di rumah. Tidak ada kejadian aneh-aneh selama seharian di rumah. Keesokan harinya, ibu baru kembali dari Batam dan langsung mentraktirku makan di mall. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari dan makan, kami pun mulai pulang ke rumah. Ada yang berbeda dengan suasana rumah ketika pertama kali pintu terbuka. Rumah terasa panas dan pengap. Cepat-cepat ku nyalakan AC agar lebih dingin, lalu pergi ke kamar. Di dalam kamarku pun sama saja. Udaranya panas dan pengap. Aku berpikir positif saja. Mungkin pas tadi keluar, ada yang bermain di dalam rumah. Soalnya Amir bilang, sudah beberapa minggu ini, kondisi rumah sudah lebih aman. Kiriman yang biasanya datang setiap malam Jumat dan Senin sudah berkurang jauh. Ada beberapa, tapi hanya untuk memantau saja. Pukul 11 malam, aku sudah berbaring di tempat tidur sambil bermain game di ponsel. Semakin malam, udara di kamar semakin nyaman. Tidak butuh waktu lama, aku pun tertidur pulas. Sampai tiba-tiba, bruk, aku mendengar seperti suara benda terjatuh dari arah dapur. Kulihat ponsel, sudah pukul 5 pagi. Dengan cepat aku berlari ke sana. Ibu sudah terduduk sambil meringis kesakitan. Di sekitarnya ada piring dan gelas yang pecah. Aduh, astagfirullah, ucap ibu berulang kali. Kenapa bu? Tanyaku sembari menjauhkan beberapa pecahan piring di dekatnya. Jatuh dari meja. Sedikit cerita. Di rumah kami ada satu kucing yang hidup di atas plafon rumah. Cerita kucing ini pernah aku angkat sebelumnya di cerita Kuntilanak Tol Cipularang. Setiap pagi, kucing itu akan datang dan meminta makan dengan menunjukkan wajahnya di lubang plafon dapur. Pagi ini, untuk pertama kalinya, ibu mencoba memberinya makan. Tentu dengan naik ke atas meja dapur. Biasanya, itu menjadi tugasku dan Amir. Kenapa nggak bangunin Dani sih? Omelku sembari membantunya berdiri. Aduh, pelan-pelan, sakit ini. Ibu mengeluhkan kaki kanannya yang sulit digerakkan. Bagian mana yang sakit? Lutut, kenceng banget. Ototnya ketarik kali ya. Aku pun membopong ibu sampai kursi di ruang tengah. Besok antar ke rumah Mang Yana. Mang Yana, ini salah satu ahli pijat patah tulang yang cukup terkenal di kotaku. Oke, balasku sambil memijat-mijat kakinya pelan-pelan. Coba diceritain, kenapa bisa sampai jatuh gitu? Meja selebar itu, kok bisa-bisanya? Tanyaku. Tadi lagi ngasih makan si gendut. Tiba-tiba dari plafon ada angin kencang. Terus ibu kedorong. Kok bisa ya? Ntar aku tanyain Amir. Setelah memijat dan mengompres lutut ibu, mengambil ponsel yang diletakkan di samping laptop. Mir, ibu jatuh dari meja dapur. Aku menulis pesan WhatsApp. Kutunggu 10 menit. Belum juga centang 2. Mungkin dia habis begadang, jadi masih tidur. Agak siang, Amir baru membalas pesanku. Kondisinya gimana kak? Gak apa-apa, cuman kakinya aja keseleo.
Besok mau ke rumah Mang Yana buat diurut. Oke, bentar lagi Amir pulang. Aku kembali mengecek kondisi ibu. Ibu sedang berusaha bangkit dari tempat tidur. Mau kemana, Bu? Ucapku sambil mengintip dari balik pintu. Ambil wudhu, balasnya sambil duduk di ujung kasur. Aku langsung membantunya berjalan ke kamar mandi. Perasaanku campur aduk antara kesal, sedih, dan penasaran. Siapa dalang di balik semua ini? Apa ini ada hubungannya dengan komplotan dukun pesugihan itu? Rasanya aku tak tega melihat ibu kesusahan berjalan seperti itu. Tahu begitu, aku meminta Amir membuat mereka semua gila saja. Menjelang maghrib, Amir sudah kembali ke rumah. Dia membelikan plesteran kain agar ibu bisa jalan lebih enakan. Kerjaan siapa sih, Mir? Tanyaku. Jangan tanya sekarang. Amir juga nggak tahu, Kak. Amir sedikit berlari ke arah dapur dan berdiri di dekat meja. Udah tahu siapa? Nggak ada gambaran sama sekali, Kak. Masa sih? Tanya si Belang aja coba. Masa dia nggak tahu? Dari kemarin si Belang ikut Amir. Pantesan. Tahu aja tuh orang pas kondisi rumah sepi. Ya makanya ngambek tuh dia. Ya udah deh, yang penting gak kenapa-napa. Udah gak usah dipikirin. Amir masih berdiri di dapur. Sepertinya dia masih kesal dan penasaran. Malam hari, kulihat Amir berlari tergesa-gesa keluar rumah. Aku yang penasaran menyusulnya dari belakang. Kenapa, Mir? Orang yang sama? Gak tahu deh. Ini lagi mau Amir tangkap setannya. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi deh. Aku berjalan menuju kamar. Selang 15 menit kemudian, Amir masuk dan menghampiriku di kamar. Udah? Tanyaku. Udah, tapi bukan dia pelakunya. Emang seberapa banyak sih dukunnya? Banyak sih, Kak. Yang terakhir kan 3. 2 dikerjain, 1 lolos. Nah, mereka cari bantuan ke yang lain lagi. Ya ampun, mainnya keroyokan. Tadi ketangkep. Iya. Terus diapain? Dimakan si Belang. Sadis. Ya udah, Amir balik kamar lagi. Malam ini kondisi rumah sangat tenang. Kami semua bisa tidur pulas. Pagi hari, aku sudah bersiap-siap mengantar ibu ke rumah Mang Yana. Harus dari pagi sekali jika ingin dipijat ke sana. Soalnya pasiennya pasti sudah banyak dan mengantri. Pulang dari rumah Mang Yana, kaki ibu sudah mulai bisa digerakkan. Katanya hanya sendi yang bergeser dan masih perlu beberapa kali terapi. Aku membuka pintu rumah. Semilir angin dingin bertiup ke wajahku, diikuti semerbak bau bunga. Nyium gak, Bu? Iya, ada yang datang. Baunya wangi banget. Apa ya? Gak tahu. Dah buruan masuk. Ngapain diem di depan pintu? Aku lupa dari tadi berdiri menghalangi pintu. Melihat kedatangan kami, Amir pun keluar dari kamarnya. Mir, tadi ada wangi bunga harum banget. Apa ya? Masa kuntilanak bisa masuk rumah? Aku langsung mengajukan pertanyaan yang membuat dahinya mengkerut. Hah? Apa, Kak?
cuci muka dulu sana. Masih ngelindur, susah connect. Amir bergegas ke kamar mandi, lalu kembali ke ruang tengah. Apa tadi, Kak? Pas buka pintu, ada wangi bunga harum banget. Ibu juga nyium baunya. Bener kan, Bu? Iya, wangi, saut ibu yang sedang duduk di sofa. Apa ya? Amir menutup mata. Oh, Ratu datang, sambungnya. Ratu? Iya, atasannya si Belang. Kayaknya habis diomelin tuh si Belang. Amir tertawa. Loh, di atas si Belang ada lagi. Ibu tahu? Tanyaku. Kagak, baru tahu juga, balas ibu. Amir belum cerita pas ketemu di pemandian air panas kan? Kemarin baru cerita tentang ambulannya aja. Oh, yang itu. Iya, tapi ini baru pertama kali Amir lihat dia ada di rumah. Mau nengok ibu kali? Ya bisa jadi. Atau lagi jagain ibu biar nggak dikerjain orang lagi. Malam Jumat, kamarku mulai terasa panas dan pengap sekali. Aku sudah merasa pasti ada yang tidak beres malam ini. Amir pun dari tadi tidak keluar kamar, masih sibuk bermain game di ponselnya. Kunyalakan AC dan kipas angin, hanya mengurangi rasa panasnya saja. Tapi dada terasa sesak, kepala pun sudah mulai pusing. Aku membaringkan diri di atas kasur sambil berusaha untuk tidur. Pukul 2 pagi, aku terbangun dengan keringat bercucuran. Padahal AC masih menyala, namun rasanya semakin gerah saja. Aku membuka pintu kamar agar ada udara dari luar. Ada suara angin berhembus kencang tepat di depan kamarku, arahnya dari ruang tengah. Angin itu mengarah ke atas rumah. Suara benturan dengan plafon terdengar kencang. Seketika nyaliku menciut, buru-buru menutup pintu, lalu melompat ke atas kasur. Seperti ada bunyi suara petasan di atas rumah. Aku mulai beristighfar dan berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa malam ini. Aku tetap terjaga sampai rasa kantuk menyerang dan terlelap. Aku bermimpi ada sesosok makhluk besar berwarna putih sedang berjalan-jalan di ruang tengah. Ada sosok lain berwarna hitam besar menunggu di atas atap. Tak jelas bentuknya apa. Tiba-tiba sosok putih itu terbang ke atas dan terjadi benturan energi, layaknya menonton pesta kembang api. Setelah itu, aku tidak ingat lagi. Azan subuh berkumandang, dibarengi dengan bunyi alarm di ponselku. Aku terbangun dengan kepala masih terasa berat. Ya, mungkin efek kurang tidur. Entah bagaimana, aku dan Amir keluar kamar bersamaan, lalu duduk dan mengobrol sebentar di ruang tengah. Semalam ada yang ngirim ya? Tanyaku. Kayaknya sih. Soalnya Amir juga nggak bisa tidur sampai jam 3. Kayak ada ular gede banget warna hitam. Oh, jadi itu ular. Emang kakak lihat? Enggak sih. Cuman semalam berisik banget di atas. Terus mimpi ada sosok putih sama hitam. Putih. Si King Kong kayaknya. Amir menutup mata, memfokuskan inderanya. Katanya bukan dia, sambungnya. Terus
Ada sosok lain, baru pertama kali kesini. Apa bentuknya? Macan putih gede, lebih gede dari si belang. Dan dia bawahannya ratu juga. Oh, temannya si belang. Di atasnya malahan. Wah, bisa jadi teman latihan si King Kong dong. Yang ada malah dikerjain sama si King Kong. Coba tanyain, siluman ularnya diapain? Ada nggak sih macan putihnya sekarang? Ada, tuh di ruang tamu. Baru masuk. Bentar. Amir kembali menutup matanya. Katanya udah dimakan, sambungnya. Oh, baguslah, biar kapok. Beberapa bulan semenjak malam itu, kondisi rumah sangat kondusif. Ibu pun melarang Amir berurusan dengan penggiat ilmu hitam untuk sementara waktu. Khawatir akan mengganggu kegiatan sehari-hari atau mencelakainya. Pesan ibu pada Amir, setiap orang pasti akan mengalami saat iman kita di level terendah. Ketika itu, mereka akan mudah masuk dan menghancurkan kita. Belajarlah dari pelajaran hidup ayahmu. Sekarang untuk sekedar mengisi kekosongan, Amir lebih sering melakukan penyelusuran bersama teman-temannya. Setidaknya, aku tidak akan kehabisan cerita untuk ditulis. Mir, papanya Ilham masih hidup sampai sekarang? Tanyaku. Masih hidup kok. Tapi apa? Ya, hidupnya susah, Kak. Ekonominya. Iya, soalnya dia nggak bakal bisa lepas dari karma buruk. Maksudnya? Gini, Kak. Ketika kita mengambil rezeki orang melalui jalur hitam, walaupun dilepas atau bertobat, tetap harus mengembalikan rezeki orang-orang yang dulunya kita ambil. Dibayar dengan rezeki kita sendiri atau turunan kita nantinya. Repot juga ya, malah bikin sengsara keturunannya. Makanya jangan sekali-kali dah tergiur sama bujuk rayu jin pesugihan. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.